Kampus IAIN Kudus. Kampus IAIN Kudus terletak di Desa Conge, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tepatnya sebelah utara Jalan Lingkar Kudus Pati, kurang lebih 100 meter Jalan Conge Balrejo Timur dan Barat Jalan. Sejarah Kampus IAIN Kudus berdiri pada tahun 1963 yang pada saat itu Yayasan Kesejahteraan Daerah atau YKD Kudus mendirikan perguruan tinggi ekonomi dan perguruan tinggi agama Islam yang kemudian menjadi Fakultas Tarbiyah yang secara operasional menginduk Pepadaian Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Usuluddin. Kemudian para dermawan seperti Bapeni, pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat setelah industri rokok memberikan tanah wakaf untuk Fakultas Usuluddin dan Wali Songo berada di Kudus. Pada bulan Maret 1997 keluar keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 19 tahun 1997 tentang Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Dengan keputusan tersebut, maka Fakultas Usuluddin Wali Songo Semarang yang berada di Kudus beralih status dan berdiri sendiri menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus atau yang lebih dikenal sebagai STAIN Kudus. Setelah melalui proses panjang, pada tahun 2018 melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 7 April 2018, STAIN Kudus resmi berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Negeri Kudus atau IAIN Kudus yang terdiri dari 5 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, dan Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Pandemi Corona atau yang disebut dengan virus COVID-19 yang tersebar hampir seluruh negara termasuk di Indonesia mengakibatkan jumlah masyarakat menjadi was-was penyebaran virus COVID-19. Adanya virus COVID-19 berdampak pada sejumlah bidang, terutama pada bidang pendidikan di berbagai sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi diganti dengan sistem pendidikan berbasis online atau daring. Kegiatan belajar mengajar melalui sistem daring atau dalam jaringan saat ini sedang diterapkan di berbagai sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia di masa pandemi COVID-19 guna menghindari adanya kerumunan dan diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala. Diberlakukannya sistem perkuliahan daring membuat sebagian mahasiswa di IAIN Kudus mengalami berbagai macam kesulitan, dimulai dari kendala jaringan hingga banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen. Kesulitan jaringan internet yang lambat membuat mahasiswa kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Terkadang ada juga mahasiswa yang kesulitan berkomunikasi dikarenakan kuota internet sehingga menyebabkan adanya tertinggal informasi dan tugas yang diberikan dari dosen. Proses pembelajaran secara daring merupakan satu hal yang baru di kampus IAIN Kudus, sehingga baik dosen maupun mahasiswa dituntut agar tetap bisa melaksanakan pembelajaran di tengah wabah COVID-19, yaitu dengan cara salah satu menggunakan aplikasi lain yang telah disepakati antara pihak dosen dan mahasiswa, sehingga pembelajaran perkuliahan bisa tetap berjalan seperti biasa walaupun kadang ada kendala-kendala yang dihadapi mahasiswa dan dosen. Berikut merupakan pendapat mahasiswa dan dosen tentang pembelajaran daring di IAIN Kudus. Pendapat saya mengenai proses pembelajaran daring khususnya di kampus IAIN Kudus yang sudah berjalan ini ya Mas. Jadi
sudah ada, ya ada mudahnya, ada enaknya, ada senangnya, tapi juga ada sulitnya, ada tantangannya. Mudahnya itu ya kita bisa tetap belajar bersama meskipun melalui media online, bisa lebih berani aktif lagi walaupun biasanya di kelas nggak pernah muncul, nggak pernah mengutarakan pendapatnya, tapi melalui media daring dia berani mengungkapkan pendapatnya. Terus yang kekurangannya mungkin ya, yang saya tahu dari teman-teman juga cerita dan saya juga mengalami, itu salah satunya ada di alat. Karena alatnya kita nggak tahu, setiap mahasiswa itu media HP-nya atau ada yang belum punya laptop juga, sehingga itu sangat menjadi sesuatu yang menghambat proses pembelajaran. Itu salah satunya di alat. Terus yang kedua juga sinyal teman-teman juga rumahnya biasanya ada yang di gunung, bahkan di kota pun kali ini masih banyak juga sinyal atau jaringan yang sulit untuk dijangkau. Terus juga dari teman-teman dituntut untuk selalu online, pastinya harus ada kuota. Nah, kuota itu kita juga harus beli, dan teman-teman juga nggak tahu, ekonomi kita kan berbeda-beda, sehingga ya bisa memberatkan juga, bisa juga ya itu tuntutan, karena tetap belajar ya demi belajar bersama, ya nggak apa-apa sih berkorban demi untuk belajar bersama gitu, walaupun online tetap senang jadi mahasiswa. Ini kan pengalaman pertama ya. Sebenarnya Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan yang merupakan CEO Gojek ya, itu udah di awal menjabat udah ada indikasi gitu supaya pembelajaran dilaksanakan lebih bagus dengan memanfaatkan teknologi informasi, kan udah ada ya wacana. Nah, wacana Pak Nadiem itu ternyata menemukan momentumnya ketika virus corona merebak. Nah, maka dikeluarkanlah kebijakan semua kegiatan pembelajaran off, ganti daring. Nah, baik di sekolah-sekolah lain maupun di IAIN Kudus sendiri, itu sebenarnya pengalaman pertama dipaksa oleh situasi, tanpa persiapan matang, tanpa pelatihan. Dosen gagap, saya sendiri ya termasuk gagap, kaget gitu, apalagi mahasiswa. Yaitu ya tadi kendala kuota akses internet, kuota dan mahasiswa yang tinggal di pelosok gitu. Tapi seiring berjalan waktu semua belajar ya, dosen belajar, mahasiswa juga belajar menyesuaikan dengan keadaan. Apalagi di tengah WFH ini ya, kebijakan bekerja dari rumah, itu ternyata banyak seminar-seminar online kan. Nah, di antara beberapa tema seminar itu ada yang menawarkan bagaimana melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, dari situ termasuk saya belajar, oh ternyata begini. Jadi sebenarnya pelaksanaan masih gagap, tapi insya Allah seiring berjalan waktu, belajar dari pengalaman ya, insya Allah nanti akan ditingkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Dan ini sebenarnya kondisi ini memaksa dosen ataupun mahasiswa untuk belajar gitu. Belajar teknologi informasi. Kan sekarang eranya udah ke teknologi informasi gitu.